Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai GSM atau Global System for Mobile Communication dengan anggota sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Sadeka Putra Tamavidya dengan NIM 2150603011111001. Perkenalkan, nama saya Adven Jonia Lubis dengan NIM 215060300111059. Perkenalkan, nama saya Wuri Handayani Sitorus dengan NIM 215060301111035. Perkenalkan, nama saya Ikhlas Muhammad Sabili dengan NIM 2150603011111047. Perkenalkan, nama saya Karina Ayu Puspita dengan NIM 215060307111031. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jabar Sodik dengan NIM 215060307111045. Terkait sejarah jaringan GSM, yang mana jaringan itu diciptakan pada tahun 1982 dari pertemuan antara para ahli komunikasi tingkat tinggi pada konferensi European Conference of Postal and Telecommunication Administration. Awalnya, pertemuan ini memiliki tujuan untuk mengatasi infrastruktur seluler di Eropa, tapi kemudian meluas ke negara lainnya dengan sangat cepat. Terdapat organisasi Group Spatial Mobile berperan penting untuk pengembangan standar GSM. Menurut Mixon et al., GSM atau Global System for Mobile Communication merupakan jaringan seluler digital yang banyak digunakan oleh pengguna telepon seluler di Eropa dan belahan dunia lainnya. GSM menggunakan variasi Time Division Multiple Access atau TDMA dan merupakan yang paling banyak digunakan dari 3 teknologi teleponir kabel digital, antaranya adalah TDMA, GSM, dan akses ganda pembagian kode atau CDMA. Sedangkan, menurut Weber, GSM adalah singkatan dari Global System for Mobile Communication, yang mana ini adalah standar yang menentukan cara kerja jaringan seluler 2G atau generasi kedua. GSM merupakan peningkatan yang signifikan dibandingkan jaringan seluler generasi pertama dan mewakili transisi dari telekomunikasi analog menuju digital. Berikutnya ada GPRS. GPRS atau biasa disebut dengan General Package Radio Service merupakan layanan data seluler berorientasi paket pada sistem komunikasi seluler global atau GSM, sistem komunikasi seluler 2G dan 3G. Teknologi yang digunakan untuk pengiriman dan penerimaan paket data serta menghubungkan perangkat dengan volume data rendah. GPRS awalnya distandarisasi oleh European Telecommunication Standards Institute atau ETSI sebagai tanggapan terhadap teknologi seluler packet switch CDPD dan iMode sebelumnya. Sekarang dikelola oleh proyek kemitraan generasi ketiga atau 3GPP. Lalu perbedaannya GPRS sama GSM itu apa? Nah, GSM dan GPRS berkaitan dengan teknik yang digunakan untuk transfer data. GSM menggunakan metode circuit switch atau CS. Dengan ini, sirkuit khusus digunakan selama seluruh durasi koneksi antara dua pengguna. GPRS adalah protokol pertukaran paket. Dalam teknik ini, paket data ditransfer pada interval waktu yang berbeda untuk membuat penggunaan kapasitas transfer data di seluruh jaringan menjadi lebih efisien. Pada jaringan 2G dan 3G, CS digunakan untuk panggilan suara dan pesan teks, sedangkan GPRS digunakan untuk mentransfer data antar perangkat. Baik, berikutnya adalah penggunaan dari GSM itu sendiri. Untuk penggunaan GSM itu biasanya terdapat pada suatu telepon seluler yang dimana modul GSM ini digunakan dalam telepon seluler dan smartphone untuk memungkinkan panggilan suara, SMS, dan akses internet melalui jaringan seluler. Lalu yang kedua ada pemantauan jarak jauh yang dimana modul GSM memungkinkan perangkat IoT untuk mengirim data secara real time ke server jauh, memungkinkan pemantauan jarak jauh untuk berbagai aplikasi serta termasuk pemantauan cuaca, lingkungan, dan kesehatan. Selanjutnya ada jenis modul GSM yaitu SIM 800L di mana modul GSM ini ringkas dan hemat biaya, mendukung jaringan GSM atau GPRS quad band ideal
untuk aplikasi bertenaga baterai. Kemudian terdapat spesifikasinya diantaranya yaitu jaringannya yang 4 pita, 850, 900, 1800, 1900 MHz dengan kelas GPRS-nya yaitu kelas 12 dengan kecepatan data sekitar 85,6 kilobyte per second. Kemudian ada antarmukanya yaitu serial dengan tegangan kerja 3,4 sampai 4,3 volt. Temperatur kerjanya kisaran minus 40 derajat sampai 85 derajat. Selanjutnya ada SIM900, di mana modul ini merupakan modul GSM yang mendukung jaringan GSM atau GPRS quad band bentuk lebih besar daripada SIM800L. Terdapat fitur SMS dan panggilan suara. Dengan spesifikasinya yaitu GPRS kelas 10 dengan kecepatan maksimal 85,6 kB per second dengan dukungan PBCCH dengan skema pengkodean CS1234 dengan CSD hingga 14,4 kB per second, USSD dan mode tidak transparan, spesifikasi PPP stack untuk SMS melalui GSM atau GPRS. Kemudian ada siaran sel SMS dan mode teks dan PDO. Selanjutnya ada modul A6. Modul A6 ini merupakan modul GSM yang mendukung jaringan GSM atau GPRS quad band dengan biaya lebih rendah, ringkas, mirip SIM800L. Dengan spesifikasi dimensinya ada 22,8 x 16,8 x 2,5 mm dengan frekuensi 850, 900 sampai 1900 MHz. Kemudian ada GPRS yang multi slot, ada GPRS-nya yang kelas B dengan kompatibel GSM fase 2/2+ dengan kelas 4 sekitar 2 watt dan kelas 1 yaitu 1 watt. Dengan operasi tegangannya yaitu 3,3 sampai 4,2 volt dengan arus yang 1,3 mA dengan temperatur sekitar minus 30 derajat sampai 80 derajat dengan berat 3 gram dan merupakan kelas 10 dengan kecepatan maksimal 85,6 kB per second dengan support PBCCH, CSD dan USSD. Protokol stacknya itu terdiri dari PPP, TCP, UDP, HTTP, FTP, SMTP, MUX dan sertifikasinya yaitu CE, VCC, ROSH dan CTA. Selanjutnya ada modul GSM A7. Modul A7 ini merupakan modul GSM yang mendukung jaringan GSM atau GPRS quad band mirip SIM800L dan A6, namun terdapat fitur SMS, panggilan suara, tumpukan, TCP atau IP dan GPS. Dengan spesifikasinya yaitu A7 ini merupakan AI Tinker modul. Kemudian operasi tegangannya sekitar dari 3,3 volt sampai 4,2 volt dengan support frekuensinya 850, 900, 1800 sampai 1900 MHz dengan standby arusnya yaitu 3 mA, support untuk panggilan, support SMS dan ada GPIO pin voltage-nya dengan level 2,8 volt. Kemudian ada download speed-nya yang mencapai 85,6 kB per second. Ada upload speed-nya yaitu 42,8 kB per second. Dan ada GPIO pin outs-nya, support untuk AT commands dan TCP atau IP interface, support juga untuk analog dan digital audio. Kemudian support juga untuk HR, FR, EVR, AMR dan untuk voice encoding. Juga support untuk GPS dan GPS. Kemudian ada serial interface-nya yaitu UART. Kemudian ada interface-nya untuk SIM card connection dengan sensitifnya minus 105 dBm. Kemudian ada mounting for surface mount soldering atau SMD. Kemudian ada housingnya sekitar SMT 42 pin dengan dimensi yang kecil yaitu 22,8 x 19,8 x 2,5 mm. Selanjutnya ada SIM 5320E
dengan modul GSM atau GPRS atau HSPA, mendukung jaringan GSM atau GPRS quad band dan jaringan 3G dual band ideal untuk kecepatan transfer data yang lebih tinggi. Dengan spesifikasinya diantaranya yaitu Arduino 51 STM32 AFR MCU compatible dengan voltage supply-nya DC 4,6 volt sampai 5,2 volt dengan minimum arus yaitu 1 ampere. GSM frekuensinya supportnya 850, 900, 1800, 1900 MHz. Kemudian ada WCDMA frekuensi yaitu yang support 900 sampai 2100 MHz dengan temperatur operasinya yang sekitar minus 40 derajat Celcius sampai 85 derajat Celcius dengan ukuran 41 kali 50 mm. Untuk komunikasi interface-nya itu ada a set of TTL level serial port yang kompatibelnya dengan 3,3 volts atau 5 volt MCU dan set dari USB interface yang bisa connect ke komputer untuk debugging gitu. Terus ada GPS antenna interface-nya yaitu a set of IPX mini antenna interface. Terus yang akan connect dengan GPS aktif antenanya. Kemudian ada GMS antenna interface yaitu a set of IPX mini antenna interface yang dimana akan memprovide PCB antenna melalui default. Kemudian ada USB interface yaitu mini USB interface-nya, ada voice mic-nya juga di mana 2,54 kali 4P single row pin dengan indikator A0603 LED di mana dia akan mengindikasi status operasi dari modul dan 0603 LED ini mengindikasi bahwa status networknya pada modul. Selanjutnya ada pin modul GSM yang terlihat pada gambar yaitu yang pertama ada net untuk memasang antena eksternal, kemudian ada VCC di mana ini merupakan tegangan positif yang akan mensuplai ke modul, kemudian ada RST melakukan hard reset modul, kemudian ada RXD atau sebagai receiver untuk komunikasi serial, ada TXD atau pemancar yaitu untuk komunikasi serial juga, ada GND di mana pin ini merupakan pin ground modul yang dihubungkan ke pin GND microcontroller. Dengan ada SPK plus minus yaitu merupakan antarmuka speaker diferensial, ada mic juga plus minus untuk input mikrofon diferensial, kemudian ada DTR menarik pin high untuk mode tidur dan untuk sebagai aktif dan kebalikannya di mana pin high itu untuk mode tidur aktif, namun untuk pin low itu untuk mode tidur yang non-aktif. Selanjutnya ada ring di mana indikator ini merupakan indikator dering pendeteksi panggilan dan SMS. Di sini saya akan menjelaskan dan menjabarkan tentang perangkat-perangkat yang menggunakan GSM. Perangkat yang menggunakan GSM itu diantaranya ada ponsel, tablet, modem USB, GPS tracker, mobil, dan IoT. Untuk ponsel dan tablet itu sistemnya sama untuk penggunaan perangkat GSM-nya, yang dimana menggunakan fungsi pemanggilan suara, pemanggilan video, pengiriman SMS, dan pengiriman data. Untuk GPS tracker dan mobil dan IoT, dari mobilnya sendiri itu tidak jauh berbeda dengan ponsel dan tablet yang dimana itu menggunakan GSM sebagai perangkat untuk memanggil video, panggilan telepon, dan pengiriman pesan. Untuk IoT sendiri itu cukup luas penerapannya dan menggunakan GSM sebagai salah satu perangkatnya, yang dimana salah satu penerapannya itu ada pada sistem pengiriman teks ketika ada data yang masuk, seperti rumah pintar dan sejenisnya. Mungkin itu untuk contoh perangkat-perangkat yang menggunakan GSM.
Pada sistem IoT berbasis GSM, ada beberapa konfigurasi yang perlu kita perhatikan sebelum membuat perangkat yang kita inginkan, yaitu memilih modul GSM. Memilih modul GSM ini haruslah sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Lalu kita juga perlu untuk memilih kartu SIM GSM. Kartu SIM ini haruslah valid dan mendukung jaringan GSM yang akan kita inputkan ke dalam modul GSM. Kartu SIM ini nantinya akan digunakan untuk mengakses jaringan dan untuk mentransfer data. Lalu kita juga perlu mengkonfigurasi modul GSM. Pada modul GSM ada beberapa komponen, seperti ada konektor dan juga pin antena. Ada status indikator untuk jaringan dan ada soket SIM dan juga ada chip. Selanjutnya kita juga perlu mengkonfigurasi rangkaian yang kita buat nantinya. Seperti kita harus menghubungkan perangkat IoT ke dalam modul GSM dan juga komponen lainnya yang kita butuhkan. Selanjutnya kita juga perlu memprogram perangkat IoT-nya. Program perangkat IoT ini haruslah dapat berkomunikasi dengan modul GSM dengan menggunakan perangkat lunak seperti aplikasi. Kita akan melibatkan pemrograman seperti bahasa pemrograman Arduino dan bahasa C. Dan selanjutnya kita juga harus memastikan perangkat IoT ini dapat mengirim dan menerima melalui koneksi GSM. Lalu untuk protokol data pada GSM IoT itu sendiri terdapat banyak jenis protokol data ya, seperti serial datanya, serial data. Nah, serial data ini adalah cara pengiriman data bit demi bit berturut-turut satu persatu melalui satu jalur komunikasi. Dalam konteks GSM, data suara atau pesan teks dikonversi menjadi serial data sebelum dikirimkan melalui jaringan. Lalu yang kedua ada payload. Payload adalah bagian dari data yang membawa informasi yang sebenarnya. Dalam konteks GSM, payload mengacu pada bagian data yang berisi informasi yang akan dikirimkan, seperti suara dalam panggilan telepon atau pesan teks. Lalu ada CLC, Cyclic Redundancy Check, di mana CLC adalah metode deteksi kesalahan yang digunakan untuk memastikan integritas data selama transmisi. Dalam operasi CLC, pengirim menghitung nilai khusus atau checksum dari data yang akan dikirim dan menyertakan nilai ini dalam paket data. Penerima melakukan perhitungan serupa untuk payload yang diterima dan membandingkan hasilnya dengan checksum yang diterima. Jika terdapat perbedaan, penerima tahu bahwa data telah mengalami kesalahan selama transmisi. Lalu ada yang lain-lain pada GSM itu seperti control channel. Nah, control channel ini ada dua jenis saluran pengendalian dalam GSM, yaitu BCCH, Broadcast Control Channel, yang digunakan untuk mengirim informasi yang diperlukan oleh ponsel untuk melakukan panggilan, dan RACH, Random Access Channel, yang digunakan oleh ponsel untuk mengirimkan permintaan panggilan atau pesan ke stasiun basis. Lalu ada Traffic Channel. Traffic channel ini adalah saluran yang digunakan untuk mentransmisikan data suara atau pesan teks antara dua perangkat dalam jaringan GSM. Lalu ada frame structure. Data dalam GSM dibagi menjadi frame-frame waktu, di mana setiap frame terdiri dari beberapa time slot yang mewakili penggunaan sebenarnya dari saluran tersebut. Lalu ada modulation scheme. Data dalam GSM dimodulasikan menggunakan metode modulasi digital untuk transmisi nirkabel yang efisien. Modulasi ini mengubah sinyal digital ke bentuk gelombang radio yang bisa ditransmisikan melalui udara dan diterjemahkan kembali menjadi data digital oleh penerima. Speed Transfer GSM IoT. Speed transfer data dalam jaringan GSM atau Global System for Mobile Communications tergantung pada beberapa faktor, termasuk teknologi, spesifik, dan generasi jaringan yang digunakan. Berikut adalah beberapa kecepatan. Yang pertama, GSM 2G. Jaringan GSM pada dasarnya mendukung suara dan pesan teks dasar, sehingga kecepatan transfer data sangat rendah. Biasanya sekitar 9,6 kbps atau kilobyte per second. Kedua, GPRS atau 2,5G. General Packet Radio Service atau GPRS meningkatkan kecepatan transfer data dalam jaringan 2G. GPRS dapat memberikan kecepatan data berkisar antara 56 kbps hingga 114 kbps.
tergantung pada kondisi jaringan dan konfigurasi. Yang ketiga, Edge atau 2,75G, Enhanced Data Rates for GSM Evolution atau Edge, biasa lebih meningkatkan kecepatan transfer data dalam jaringan 2G. Edge dapat menawarkan kecepatan data hingga 384 kbps. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait Base Transceiver Station atau BTS pada GSM. Base Transceiver Station atau disingkat dengan BTS adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antar peranti komunikasi dan jaringan operator. Peranti komunikasi menerima sinyal BTS bisa telepon seluler, jaringan nirkabel, sementara operator jaringan yaitu GSM, CDMA atau platform TDMA. Composition of the network terbagi kepada 4 subbagian. Yang pertama adalah mobile station, yang kedua adalah base station subsystem atau BSS, yang ketiga adalah network and switching subsystem atau NNS, dan yang keempat adalah operation support system atau OSS. Untuk mobile station, pada dasarnya adalah titik akses yang digunakan seseorang untuk terhubung ke jaringan. Ini adalah perangkat seperti sistem alarm dengan subscriber identity module atau SIM, yang mana akan mengaitkan perangkat dengan pelanggan individu yang memungkinkan perangkat terhubung ke subsystem station pangkalan terdekat. Subsystem station pangkalan atau BSS berisikan base transceiver station dan base station controller. Base transceiver station mencakup komponen seperti penerima dan antena yang memungkinkan perangkat yang terhubung untuk mengirim dan menerima sinyal. Dan base station controller memungkinkan base transceiver station untuk menyampaikan sinyal melalui jaringan dan subsystem switching. Selanjutnya, NSS atau Network and Switching Subsystem merupakan istilah untuk komponen utama jaringan inti 2G. NSS awalnya membantu memfasilitasi panggilan suara berorientasi koneksi dengan Home Location Register atau HLR, Authentication Center, Message Service Center, dan Visitor Location Register. Selanjutnya, terdapat Operation Support System atau OSS yang merupakan konglomerasi proses, data, aplikasi, dan teknologi yang memungkinkan penyedia pengelola jaringan mereka. Untuk mekanisme jaringan dari HP ke BTS diawali dengan pencarian dan registrasi, dilanjutkan dengan proses autentikasi, dilanjutkan dengan alokasi sumber daya, dilanjutkan dengan koneksi data, dilanjutkan dengan koneksi ke core network, yang keenam adalah koneksi dengan penerima, yang ketujuh pemeliharaan koneksi, dan diakhiri dengan pengakhiran panggilan atau transfer data. Secara umum, network elemen dalam arsitektur jaringan GSM dapat dibagi menjadi 1. Mobile Station MS, 2. Base Station Subsystem BSS, 3. Network Subsystem NSS, 4. Operation and Support System. Keseluruhan network elemen tersebut akan membentuk sebuah PLMN atau Public LAN Mobile Network. Mobile Equipment atau ME atau biasa disebut juga handset merupakan perangkat GSM yang berada di sisi pengguna atau pelanggan yang berfungsi sebagai terminal transceiver atau pengirim dan penerima sinyal untuk berkomunikasi dengan perangkat GSM lainnya. Subscriber Identity Module atau SIM atau biasa disebut dengan SIM card merupakan kartu yang berisi seluruh informasi pelanggan dan beberapa informasi pelayanan. ME tidak akan dapat digunakan tanpa SIM di dalamnya, kecuali untuk panggilan darurat. Mobile Equipment ME dan Subscriber Identity Module SIM disebut Mobile Station atau MS. Bagian paling rendah dari sistem GSM adalah MS atau Mobile Station. Mobile Station atau MS adalah perangkat yang digunakan oleh pelanggan untuk melakukan pembicaraan.
BTS, Base Transceiver Station, adalah perangkat GSM yang berhubungan langsung dengan MS. BTS berhubungan dengan MS melalui Air Interface atau disebut juga UM Interface. BTS berfungsi sebagai pengirim dan penerima atau transceiver sinyal komunikasi dari atau ke MS yang menyediakan radio interface antara MS dengan jaringan GSM. Fungsinya sebagai transceiver, maka bentuk fisik sebuah BTS adalah tower dengan dilengkapi antena sebagai transceiver. BSC, Base Station Controller. BSC adalah perangkat yang mengontrol kerja BTS-BTS yang secara hierarki berada di bawahnya. BSC merupakan interface yang menghubungkan antara BTS komunikasi menggunakan A-base interface dan MSC komunikasi menggunakan A-interface. BTS, Base Transceiver Station, dan BSC, Base Station Controller, disebut Base Station System atau BSS. Mobile Switching Center atau MSC merupakan sebuah network elemen sentral dalam sebuah jaringan GSM. MSC sebagai inti dari jaringan seluler, di mana MSC berperan untuk interkoneksi hubungan pembicaraan baik antar seluler maupun dengan jaringan kabel PSTN ataupun dengan jaringan data. Visitor Location Register atau VLR adalah network elemen yang berfungsi sebagai sebuah database yang menyimpan data dan informasi pelanggan. Dimulai pada saat pelanggan memasuki suatu area yang bernaung dalam wilayah MSC, VLR, setiap MSC akan memiliki satu VLR sendiri dan melakukan roaming. Informasi pelanggan yang ada di VLR ini pada dasarnya adalah kopian dari informasi pelanggan yang ada di HLR-nya. Adanya informasi mengenai pelanggan dalam VLR memungkinkan MSC untuk melakukan hubungan baik incoming atau panggilan masuk maupun outgoing atau panggilan keluar. VLR bertindak sebagai database pelanggan yang bersifat dinamis. Home Location Register atau HLR. HLR adalah network elemen yang berfungsi sebagai sebuah database sebagai penyimpan semua data dan informasi mengenai pelanggan yang tersimpan secara permanen, dalam arti tidak tergantung pada posisi pelanggan. Equipment Identity Registration atau EIR. EIR memuat data-data peralatan pelanggan mobile equipment yang diidentifikasikan dengan IMEI International Mobile Equipment Identity. Keberadaan EIR belum distandarisasi secara penuh, oleh karena itu belum dioperasikan di semua operator. Di Indonesia sendiri, sebelum ada operator seluler yang mengimplementasikan EIR, bila EIR digunakan, maka operator yang dapat melakukan pemblokiran terhadap handset, ingat, bukan pemblokiran nomor pelanggan, tetapi pemblokiran handset atau pesawat teleponnya yang digunakan oleh pelanggan. Sehingga apabila ada headset pelanggan yang hilang, maka pelanggan dapat mengajukan agar handset tersebut diblokir sehingga tidak akan pernah dapat digunakan lagi oleh orang lain. Authentication Center atau AUC. AUC berfungsi menyimpan semua informasi yang diperlukan untuk memeriksa keabsahan pelanggan, sehingga usaha untuk mencoba mengadakan hubungan pembicaraan bagi pelanggan yang tidak sah dapat dihindarkan. Di samping itu, AUC berfungsi untuk menghindarkan adanya pihak ketiga yang secara tidak sah mencoba untuk menyadap pembicaraan.
Operation and Support System atau OSS, sering juga disebut dengan OMC, Operation and Maintenance Center, adalah subsistem jaringan GSM yang berfungsi sebagai pusat pengendalian dan maintenance perangkat network elemen GSM yang terhubung dengannya. Tiap-tiap network elemen mempunyai perangkat OMC-nya sendiri-sendiri. Misalnya, network elemen NSS mempunyai perangkat OMC sendiri. Network elemen BSS mempunyai perangkat OMC sendiri. Network elemen VAS juga memiliki perangkat OMC sendiri. Biasanya di banyak operator, semua perangkat OMC ini diletakkan di dalam suatu ruangan OMC yang terpusat. Operation and Support System atau OSS merupakan sebuah sistem jaringan GSM yang berfungsi sebagai pusat pengendalian, di antaranya fault management, configuration management, performance management, dan inventory management. Sekian presentasi dari kelompok GSM. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.